Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Loka dari kelas 12 ingin berdongeng tentang Aladin dan lampu ajaib. Pada suatu hari, di sebuah kota yang ada di Asia Timur, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Aladin. Aladin hidup bersama ibunya. Setiap hari, ia membantu ibunya berjualan buah di pasar. Aladin sangat menyayangi ibunya. Tapi Aladin sangat bosan hidup miskin. Ia bercita-cita ingin mengubah nasibnya dan ibunya untuk menjadi orang yang kaya. Lalu, pada suatu pagi, saat Aladin dan ibunya sedang berjualan di pasar, ada seorang pedagang yang kaya raya menghampirinya dan berkata bahwa ia bisa membantu Aladin untuk menjadi kaya. Tentu saja Aladin tertarik, dan pedagang itu menawarkan kerjasama kepada Aladin, dan imbalannya sangat besar. Aladin tertarik dan ia meminta izin kepada ibunya, dan ibunya langsung mengizinkannya. Keesokan harinya, Aladin pergi bersama pedagang itu. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di tengah-tengah perjalanan, Aladin menyadari sesuatu, bahwasanya pedagang itu bukanlah seorang manusia, melainkan adalah seorang penyihir. Tiba-tiba, penyihir itu mengeluarkan serbuk ajaib dan melemparkannya ke tanah. Lalu muncullah asap yang sangat banyak. Perlahan, asap itu menghilang dan berubah menjadi sebuah gua. Kemudian, penyihir itu menyuruh Aladin untuk masuk ke dalam gua itu. Tentu saja Aladin merasa ketakutan. Namun penyihir itu berkata bahwasanya di dalam gua itu terdapat banyak sekali emas dan perhiasan. Dan juga ada satu lampu tua yang harus diambil. Dengan rasa curiga, Aladin pun melakukannya. Ia melihat banyak sekali emas di gua itu. Dengan cepat, Aladin menaruh banyak sekali emas di dalam tasnya. Lalu ia mengambil lampu tua itu. Aladin menemukan lampu itu di sudut gua. Lampu itu terlihat sangat tua dan sangat kotor. Kemudian Aladin memanggil penyihir itu agar penyihir itu bisa membantunya keluar dari gua. Namun penyihir itu berkata bahwa ia akan membantu Aladin ketika Aladin menyerahkan lampu tua itu kepadanya terlebih dahulu. Aladin langsung berpikir, jika ia menyerahkan lampu itu, lalu penyihir itu kabur membawa lampunya, maka ia akan terkurung di gua itu. Terus Aladin juga berpikir, kenapa penyihir ini lebih mementingkan lampu tua itu dibanding emas yang berlimpah. Karena Aladin tidak juga memberikan lampu tua itu, penyihir itu merasa geram. Ia kembali melemparkan serbuk ajaib itu, dan perlahan pintu gua tertutup, dan Aladin terjebak di dalamnya. Aladin merasa sangat takut. Ia berusaha meminta tolong, namun tidak ada yang bisa mendengarnya. Dan ia juga putus asa. Kemudian ia duduk di pinggir batu yang besar dan ia juga sedang membersihkan lampu tua itu. Ketika ia menggosok lampu tua itu, tiba-tiba ada segumpalan asap dan muncullah seorang jin. Jin itu berkata, akan kuberi 3 permintaan kepada tuanku. Apa permintaan pertamamu? Aladin merasa takut, namun ia tetap meminta sesuatu kepada jin itu. Aladin berkata bahwa ia ingin kembali ke rumah bersama ibunya. Hanya dengan petikan jari, Aladin sudah kembali ke rumahnya bersama ibunya. Ibunya sangat senang. Setelah di rumah, Aladin menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada ibunya. Setelah menceritakan semuanya kepada ibunya, Aladin kembali menggosok lampu ajaib itu. Lalu muncullah seorang jin. Kemudian jin itu berkata, apa permintaan keduamu? Lalu Aladin meminta sebuah rumah yang sangat mewah. Lalu dengan petikan jari, rumah gubuk Aladin berubah menjadi istana yang sangat mewah dan indah, bahkan sangat penuh dengan emas. Dalam waktu singkat, Aladin sangat terkenal karena ia suka membantu orang
dan jin yang ada di lampu itu menjadi sahabat terbaiknya Aladin. Terima kasih.